Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kesempatan ini ingin saya gunakan untuk menyertai Bapak dan ibu-ibu, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat menyaksikan peresmian daripada asrama haji di Boyolali ini atau Surakarta ini. Sekaligus pula meresmikan rumah sakit yang nanti juga akan bermanfaat bagi para jemaah haji maupun juga masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Kita lebih-lebih bersyukur karena asrama haji ini kita bangun tentu dengan bertujuan untuk lebih memudahkan para calon jemaah haji menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, karena ternyata bahwasanya ibadah haji tidak ringan dan tidak mudah. Lebih-lebih bahwasanya ibadah haji ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan atau wajib hukumnya bagi mereka yang mampu sekali dalam hidupnya untuk memenuhi panggilan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menghadap di tanah suci, baik menjalankan tawaf, sa'i maupun juga yang penting adalah menjalankan wukuf di tanah Arafat. Kita bersyukur tadi telah diutarakan bahwasanya jemaah haji Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Sampai pada satu saat sekarang ini kita tidak dapat melayani kemauan daripada umat Islam untuk menjalani ibadah haji karena dibatasi daripada jumlahnya. Kita harus mengetahui benar-benar kenapa dibatasi oleh kerajaan Arab Saudi, karena memang kemampuannya untuk menampung jemaah haji agar supaya secara khusyuk benar-benar dapat dilaksanakan dalam melaksanakan ibadah haji. Tidak mungkin melepas begitu saja. Karena salah satu persyaratan daripada haji, kecuali tawaf, sa'i, yang penting adalah wukufnya di Padang Arafat. Dan itu bersamaan, tidak boleh dikerjakan untuk beberapa hari. Kalau tawaf sama sa'i masih bisa dikerjakan beberapa hari. Tapi wukufnya hanya 1 hari saja. Bersamaan, tidak boleh lewat daripada itu. Sedang tempatnya adalah terbatas. Kalau kemudian lantas semua meludak dikirim ke sana, tidak bisa masuk ke Padang Arafat dan tidak bisa wukuf, berarti tidak sah hajinya. Itulah sebabnya kita harus menerima memang kemampuan daripada kerajaan Arab Saudi sesuai dengan tempatnya, bukan karena politiknya, bukan. Tapi justru dalam rangka melayani agar semua jemaah haji dari seluruh pelosok dunia ini betul-betul dapat melaksanakan ibadah haji secara khusyuk dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang persyaratan daripada wukuf di Padang Arafat tadi. Kita telah diberikan jumlah 1% daripada penduduk kita. 1 per mil daripada penduduk kita. Daripada 200 juta sekarang 200 ribu. Sekali lagi ini harus kita terima, oleh sebab itu juga kita anjurkan, karena yang ingin melaksanakan ibadah haji, sebab kemampuan ada, lebih banyak daripada kuota, maka harus kita atur tahun ke tahun. Sebab itu berilah kesempatan yang belum pernah naik haji atau ibadah haji, lebih baik melaksanakan pada tiap tahun. Kalau ada kelebihan, lah barulah daripada haji yang sudah 2 kali. 1 kali, 2 kali. Ini hendaknya supaya diterima secara ikhlas, bukan karena pemerintah tidak berusaha. Berusaha, andai kata berusaha pun sebetulnya juga akan membohongi daripada jemaah haji, karena tidak akan sah daripada ibadah haji. Sudah mengeluarkan uang banyak, tapi tidak sah daripada ibadahnya. Ini hendaknya supaya diterangkan kepada para ulama, supaya diterangkan kepada umatnya. Jadi jangan sampai salah paham seolah-olah pemerintah itu tidak
memberi kemudahan, tidak itu. Karena mengeman jangan sampai uang yang telah dikeluarkan itulah menjadi muspro dalam bahasa Jawanya. Itu tidak ada temonjonya, tidak ada manfaatnya. Sebenarnya kalau ingin memperoleh pahala banyak jalannya. Ibadah haji memang memperoleh pahala wajib hukumnya sekali dalam hidupnya sudah sah, tidak mempunyai utang lagi, jangan utang lagi, sudah sah. Tapi kalau bisa naik haji lagi, tentu akan memperoleh pahala lagi. Gitu. Tapi sekarang dalam rangka memperoleh pahala, tidak perlu naik haji kedua, ada jalan lain. Misalnya adalah umroh. Umroh pada bulan puasa pahalanya sama dengan haji. Padahal naik haji bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW pada bulan puasa daripada minggu-minggu atau tanggal-tanggal terakhir. Itu menurut ajaran nanti Kiai dengan sini akan menjelaskan itu pahalanya sama itu dengan ibadah haji. Itu bisa melaksanakan. Kalau tidak ya umrah biasa itu juga ada pahalanya. Tapi kalau akan lebih baik lagi itu memikirkan kepentingan tanah airnya, banyak jalan untuk memperoleh pahala itu. Di antara lain uangnya bisa digunakan untuk turut serta mengentaskan kemiskinan. Nah ini pahalanya juga akan menjadi besar daripada semuanya ini. Daripada uangnya digunakan kemudian masih menggunakan devisa negara, maka lebih baik ya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itulah pemerintah berusaha agar supaya benar-benar ibadah di tanah suci betul-betul secara khusyuk dapat dilaksanakan. Benar-benar memenuhi panggilan Allah. Inilah saya datang memenuhi panggilan. Melaksanakan semua persyaratan yang ditentukan oleh sahnya daripada haji. Baik mengenai tawafnya, sa'inya, sama daripada wukufnya dan jumrohnya dan lain sebagainya. Untuk itu kita mengetahui bahwa sebanyak daripada rakyat kita yang berasal daripada desa, ternyata sekarang yang melakukan ibadah haji tidak hanya orang yang di kota, yang kaya, pedagang, sudagar sugih, tapi ternyata adalah orang-orang dari desa, petani, nelayan dan sebagainya. Tentu pengetahuannya itu adalah kurang mengenai keadaan di tanah suci. Karena itu perlu dilatih di sini. Bagaimana caranya tawaf seperti tadi, bagaimana caranya sa'i, bagaimana cara nyumrot dan lain sebagainya. Sehingga di sana itu betul-betul dia tanya apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, bisa tanya-tanya, tidak. Tapi kalau sudah dilatih di sini, sudah di sana tinggal merem saja terus, ya betul-betul itu di hadapannya hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dengan sini secara khusyuk bisa dilaksanakan. Karena itulah asrama haji tidak hanya untuk memudahkan menampung daripada calon jemaah haji, tapi juga sekaligus untuk latihan itu. Latihan apa yang akan dilakukan terus manasik haji bisa dilaksanakan di sini sehingga betul-betul sudah berangkat itu sudah niatnya memang sudah berangkat di sana sudah tidak asing lagi. Ya seperti apa yang dialami pada waktu latihan. Dengan demikian akan lebih khusyuk daripada melaksanakan ibadah haji tersebut. Karena itu hendaknya agar supaya dimanfaatkan daripada asrama ini maupun juga fasilitas-fasilitas lainnya yang ada itu. Nah, tentunya juga harus lebih memberikan manfaat yang besar ini daripada ini. Tidak hanya bagi calon jemaah haji, tapi juga masyarakat, mereka ekonomi kita. Coba saja, bagi mereka nanti tiap berangkat sampai 20.000 yang berangkat. Biasanya satu jemaah orang yang mengantar satu desa, ya. Lebih dari 100 orang. Nah kalau 100 orang 20.000 2 juta itu nanti, ya, 2 juta yang akan memerlukan pelayanan daripada masyarakat di sekitar asrama ini. Ini berarti ekonomi di sini akan berkembang, buka warung, tapi tidak boleh masuk di asrama karena asrama kemudian mendapatkan makanan sendiri yang dipiara atau dijamin daripada kesehatan dan sebagainya. Tapi sekitarnya itu dengannya 2 juta nanti yang akan ada di sekitar asrama ini. Ini berarti ekonomi daripada sekitarnya juga akan menjadi tumbuh. Di samping itu hendaknya juga agar supaya benar-benar nanti setelah
menjadi ibadah haji, menjadi haji mabrur. Artinya setelah kemudian menjadi haji, jangan sampai menjadi haji keleleran nanti. Artinya lantas mengurangi martabat daripada haji sendiri. Berarti harus memberi contoh daripada kehidupannya. Padahal banyak di antara jemaah haji dan haji yang telah melaksanakan, belum tentu kehidupannya itu akan baik. Karena itu dengan sini harus ada. Bagaimana caranya menjaga itu? Cara menjaganya dengan sini di antara para haji itu sendiri yang harus bisa menolong daripada mereka. Supaya tidak kemudian terjumus pada kehidupan yang lebih sengsara karena harta bendanya sudah digunakan untuk haji. Yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Itu karena naik haji harus mampu membiayai dan membayar hidup yang ditinggalkan, kembali pun juga bisa hidup dengan baik. Tapi ada kalanya kemudian yang tidak. Ini dengan sini harus betul-betul kita akui. Tapi ada jalan. Jalannya bagaimana? Ya persatuan haji, persaudaraan haji yang telah ada itu kita gunakan. Bagaimana caranya? Secara gotong royong. Beberapa tahun yang lampau telah saya minta agar supaya para haji yang telah selesai menjalankan ibadah bisa turut serta secara gotong royong. Secara individu tidak bisa. Individu dengan sini juga hanya di desanya. Tapi secara keseluruhannya bagaimana? Maka pada waktu itu saya anjurkan coba daripada para haji yang telah menunaikan kewajiban itu memberikan sumbangan. Kalau tidak sumbangan ya tabungan, tidak hilang tabungan itu 10.000 saja. Daripada uang bekal kembalinya yang pada waktu itu 20.000. Sekarang 50.000. Ya, bukan 20.000, 50.000. Kalau 10.000 saja kali 200.000 kan berarti 2 miliar. Tidak sedikit itu. Tiap tahun 2 miliar, 10 tahun menjadi 20 miliar. Begitu ini mempunyai kekuatan daripada persoalan haji untuk menolong daripada haji yang lalu kalau memang kemudian haji hidupnya sudah baik, bisa menolong, turut serta mengentaskan daripada masih hidup di bawah garis kemiskinan ini. Sekarang pemerintah telah berusaha. Dulu pada waktu pembangunan 100 orang, 60 orang yang miskin. Sekarang tinggal 14 pada waktu pembangunan yang pertama, tapi setelah 3 tahun, 93, 9 sampai 96 turun lagi. Tinggal 11% saja. 11% daripada 200 juta, juga masih banyak. Karena itulah kita punya program, di antara lain ada IDT sama non-IDT dengan Tukesra, Takesra dan Gusra. Ini dengan dirinya juga bisa ikut serta daripada dana yang ada pada persaudaraan haji bisa turut mengentaskan kemiskinan dengan memberikan kredit yang murah kepada rakyat masyarakat sekitar yang umumnya sebagian besar adalah beragama Islam, berarti membantu kepada umatnya sendiri. Ini juga dalam rangka menambah pahala. Tentunya itu kalau dengan ikhlas tentunya juga akan memberi pahala. Sedangkan sebetulnya kalau dilihat barangkali atau dirasakan tidak merasa. Kehilangan bukan kehilangan dong, hanya nabung menitip 20.000 itu masih punya haknya. Dan manfaatnya adalah besar sekali. Untuk itu karena belum dilaksanakan, sahabat Menteri Agama tahun ini harus dilaksanakan. So, kalau katakan sulit-sulit, katakan enggak, tahun ini dilaksanakan 20.000 daripada dengan demikian nanti 50.000 itu 30.000 diberikan uang, lantas yang 10.000 jangan yang lalu tinggal 40.000, 10.000 diberikan tanda penerimaan daripada persoalan haji. Tidak ada pada Menteri Agama, tidak, tapi pada persoalan haji. Jadi ini salah satu kegiatan. Tapi yang penting juga saya beritahu kepada saudara-saudara dalam rangka kita mengelola. Karena sekarang ini yang menaik haji adalah jumlahnya besar, maka harus ditentukan yang mampu dulu. Yang mampu berarti harus dengan cash, kontan membayar, melewati bank dengan 7,5 juta bukan? 7,5 juta. Nah, ini berapa bulan sebelumnya? Berapa bulan? Kira-kira 6 bulan. 6 bulan sebelumnya harus sudah sah. Lah 6 bulan 7,5 juta kali 200.000 itu uangnya ngendok di bank. Ya. Itu ada jasanya. Yang katakan jasanya jangan dinikmati oleh bank.
kembalikan kepada umat Islam. Dan setelah dihitung-hitung, gitu, tidak kurang daripada 75 sampai kepada 100 miliar tiap-tiap tahunnya. Ini berarti umat Islam punya dana untuk dapat mensejahterakan daripada umatnya, tanpa dirasa tambahan daripada ONH, tapi hanya membayar lebih dulu dan kewajiban, keharusan. Sebab kalau tidak membayar lebih dulu, ya lainnya membayar. Itu membayar ya dulu, dan membayar, kemudian lantas uangnya ngendok di bank tersebut. Bank itu memutarkan, ada hasilnya. Hasilnya itu jasanya kita minta. Nah, itulah merupakan. Lebih-lebih saya mengatakan jangan dihabiskan dari uang yang 75 sampai 100 miliar itu. Jadikan dana abadi. Dana yang terus-menerus akan berkembang. Yang digunakan hanya bunganya saja. Itu berarti ini umat Islam di Indonesia dengan kerelaan daripada jemaah haji akan mempunyai dana yang luar biasa besarnya itu untuk meningkatkan kesejahteraan daripada umat Islam sendiri. Ini saya minta kepada Menteri Agama, ini bukan merupakan pendapatan negara, bukan. Ini bukan penghasilan negara, tapi milik umat Islam sendiri, harus dikelola secara transparan. Tiap-tiap tahun harus sampaikan kepada masyarakat ini keadaannya. Dan demikian semua lantas bisa mengetahui, tidak ada timbul kecurigaan ini barangkali dipakai oleh Menteri Agama gitu. Atau oleh stafnya dan lain sebagainya. Untuk mencegah itu maka harus transparan itu. Seperti halnya juga saudara mengetahui mengenai saudara barangkali telah mendengar atau sedikit mendengar, saya memimpin yayasan Super Semar untuk beasiswa, Yayasan Darmais untuk yatim piatu. Sudah 22 tahun gitu. Saya memimpin. Saudara tahu itu juga sistem daripada dana abadi. Permulaan daripada Yayasan Super Semar untuk memberikan beasiswa kepada anak yang pandai, orang tidak mampu, itu dulu hanya 30 juta mulanya. Tapi terus menerus kita laksanakan, hanya daripada bunganya dan kemudian sisanya tambah. Sekarang berapa? Itu. Sekarang sudah 600 miliar. Itu. Daripada Super Semar. Darmais pun juga sama. Karena itu akhir-akhir ini kita turut membeli tambang emas yang sekarang di Jakarta. Itu adalah yayasan turut agar supaya dana ini betul-betul bisa nikmati oleh rakyat kita. Bukan saya nikmati, saya tidak pernah dapat honorarium daripada ini, tidak pernah. Bahkan tomboknya apa? Ya kalau rapat terpaksa saya keluarkan suguhan, tidak daripada uang itu. Ini saya kira satu gambaran nanti dana haji ini akan seperti itu. Tidak kurang tapi justru akan tambah. Jadi tidak perlu khawatir nanti ngemis kemana-mana, tidak perlu gitu. Bisa membiayai sendiri gitu. Ini soal kenyataan. Demikianlah gambaran daripada pemerintah dalam rangka menepati tugasnya untuk memperlindungi warga negaranya, menganut agama sesuai yang diyakininya, dan juga melindungi melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dalam negara Pancasila. Jadi sekarang terbukti bahwa dengan dalam negara Pancasila itu justru daripada agama harus berkembang dengan baik. Tidak perlu mikir-mikir ada negara lain, Kalimantan kacau nanti. Boleh baik, sudahlah negara Pancasila ini yang harus kita pegang teguh. Sudah kita laksana selama Orde Baru sudah berapa? 20, hampir 30 tahun. Itu 30 tahun. Bisa berjalan dengan baik. Karena akhir-akhir ini ada selenting-selenting ingin mau merubah negara Pancasila. Nah, itu semua akan merusak. Karena itu kalau kita tidak mau, ya kita hadapi daripada mereka itu. Tidak perlu ragu-ragu dalam menghadapi daripada semuanya. Ya. Demikian saudara sekalian, sekarang saya ingin menampung daripada mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam soal Menteri Agama maupun juga para gubernur di dalam memberi kemudahan daripada umat Islam melaksanakan ibadah haji itu. Silakan siapa yang? Silakan ya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami hormati,
Nama saya Mukhotob Hamzah, asal Pondok Pesantren Kaliuber, Wonosobo. Utusan ulama dari Wonosobo. Ada 3 hal yang akan kami sampaikan, namun mohon maaf karena sangat bersifat umum. Yang pertama, mencermati dan memetik buah pengalaman di masa yang lalu, bahwa pembangunan bangsa ini program yang sangat besar ternyata dapat diselesaikan atas berkat kerjasama ulama dan umarok, seperti halnya keluarga berencana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menghadapi program besar bangsa yang lain seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, gerakan disiplin nasional dan lain sebagainya, kepada Bapak Presiden mohon untuk tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Gubernur dan masyarakat Jawa Tengah yang telah mampu menciptakan iklim sejuk sehingga melancarkan jalannya roda pembangunan, termasuk pembangunan embarkasi, asrama haji dan rumah sakit Dr. Murwadi yang Bapak resmikan hari ini. Kami sebagai warga Jawa Tengah insya Allah tidak akan tergoyahkan oleh riak-riak kecil yang mencuat pada akhir-akhir ini dalam kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu kami mendukung dibukanya posko kewaspadaan dan pengambilan tindakan hukum terhadap kelompok-kelompok anti kemapanan yang sering menggunakan dan memanfaatkan ekses-ekses pembangunan. Yang ketiga, dunia pesantren sebagian telah mampu mewujudkan dan membentuk serta mendirikan sekolah-sekolah formal meskipun non-eksak dan non-kejuruan yang tentu saja belum mampu memasuki kerangka acuan link and match. Di samping itu, budaya-budaya tulis-menulis yang pernah diwariskan oleh para sepuh terdahulu seperti Kiai Nawawi Banten, Kiai Arsyad Banjar dan sebagainya telah lama mengalami kemandegan dan belum banyak tercerahkan. Oleh karena itu kami dari pesantren mohon petunjuk dan bimbingan kepada Bapak Presiden demi tantangan pendidikan pesantrenan untuk dunia yang akan datang. Akhirnya kami bermohon mudah-mudahan Allah memberkati kita sekalian, khususnya Bapak Presiden, untuk dapat tetap memimpin bangsa dan negara di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Kiai, saya kira memang sesuai dengan apa yang sekarang telah kita lakukan. Sebagai halnya telah kita ketahui bersama bahwa hakikat daripada pembangunan kita adalah pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan kehidupan manusia, kehidupan lahir batin, material spiritual, bahkan dunia dan akhirat. Dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab daripada semuanya. Apalagi kalau kita mengingat bahwa negara kita itu yang berdolat adalah rakyat, tapi diserahkan kepada wakil-wakilnya. Karena itulah pemilihan umum itu memberi kesempatan rakyat untuk setiap 5 tahun rakyat itu memperbarui wakil-wakilnya. Karena itu tiap pemilihan umum harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak, ya salahnya sendiri nanti. Itu bukan nyala orang lain. Misalnya ada orang mau golput, ya, tidak ada yang melarang golput. Tapi yang salah mereka sendiri, nanti akan rugi, itu akan menyesal. Karena tidak akan bisa dirubah dengan undang-undang. Karena itulah hendaknya rakyat kita agar supaya benar-benar yang berdolat menggunakan haknya untuk memilih wakil-wakilnya yang akan dipercayai untuk melaksanakan kedaulatan rakyat ini. Ialah setelah menyusun daripada DPR, kemudian ditambah dengan daerah daripada MPR. MPR itulah yang nanti akan menentukan garis-garis besar negara sebagai penjelmaan daripada rakyat, pemegang kedaulatan daripada rakyat. Sehingga apapun juga yang diputuskan, yaitu atas nama rakyat. Karena itu dalam rangka pemilihan umum ini tidak supaya betul-betul itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pak Maya setelah menentukan garis besar haluan negara baru memilih presidennya sebagai mandataris. Lihat daripada segi mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan Undang-Undang 45, sebenarnya presiden itu hanya
melaksanakan saja daripada yang putuskan oleh rakyat melewati wakil-wakilnya yang tersusun dalam majelis permusyawaratan rakyat. Jadi tidak mungkin presiden itu neko-neko. Kalau neko-neko mantar bisa ditarik dari kursinya untuk kemudian diganti, itu melewati sidang istimewa MPR itu, karena memang DPR tidak bisa menjatuhkan presiden, tidak bisa menurut konstitusi. Presiden juga tidak bisa membubarkan parlemen, DPR tidak bisa. Tapi kalau ada pertentangan dalam melaksanakan garis besar negara, barulah sidang istimewa. Berarti MPR lagi, wakil daripada rakyat. Jadi kalau kemudian dalam pemilihan umum tidak menggunakan, salahnya dewe, jangan negor pada orang lain, itu jangan menyesal. Ini karena itu lantas selalu mengatakan di mana-mana ini hasilnya daripada kepemimpinan Pak Harto sangat tidak salah. Saya ini hanya melaksanakan pengembangan kepercayaan daripada rakyat. Apa yang diperintahkan, ditetapkan melewati GBN ketetapan, saya laksanakan. Untuk melaksanakan masih kontrol oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Silahkan itu. Kalau memang tidak dianggap tidak becus, ya silahkan untuk menarik melewati daripada sidang istimewa MPR. Saya tidak sama sekali tidak akan keberatan atau tidak akan mempertahankan itu, tidak sama sekali. Kalau rakyat menghendaki atau turun, terima kasih. Itu saya akan saya terima dengan baik demi kepentingan rakyat dan demi konstitusi kita. Tapi harus konstitusional. Kalau tidak melewati itu, saya katakan di pesawat dulu ya saya gebuk. Artinya karena melanggar daripada konstitusi kita. Jadi ada orang sekarang saya mendengar katanya akan ini dan demikian, silahkan. Kalau sampai melanggar hukum, saya gebuk betul. Itu tidak akan ragu-ragu dalam rangka ngambil tindakan terhadap mereka itu. Jadi sekali lagi, kita semua yang bertanggung jawab, di antara para ulama maupun juga daripada pemerintah. Apakah yang telah kita lakukan sekarang hendaknya agar supaya dilaksanakan. Kita memang harus waspada seperti tadi, ada kelompok-kelompok yang kemudian sebetulnya memang sudah tidak mau menerima Pancasila dan Undang-Undang 45, memanfaatkan daripada kata untuk menciptakan instabilitas. Stabilitas nasional yang di persyaratan kita kan diganggu. Hanya dengan stabilitas nasional kita bisa membangun dengan ada pertumbuhan bisa mengadakan pemerataan. Tanpa ada pertumbuhan, ya tidak bisa. Apa yang diratakan? Yang diratakan adalah kemiskinan. Sedang kita ada bercita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Kalau hanya adil saja gampang saya katakan. Semua melarat adil. Lah embel-embelnya kemakmuran ini yang susah, itu adil dan kemakmuran ini yang susah. Kita harus membangun, dan membangun tidak bisa sekaligus. Kita harus bertahap. Saya gambarkan umpamanya, kalau kita bepergian ke Jogja, dari Jakarta ke Jogja, kemudian lantas porosnya kita tentukan, bisa lewat selatan, bisa melewati Solotigo, bisa melewati Solotigo terus Kartosuro terusan. Sekarang sudah kita pilih porosnya satu, poros Pancasila dan Undang-Undang 45, ialah melewati Solotigo Magelang. Lah kalau sekarang itu baru sampai di Solotigo. Memang belum kita sampai kepada Jogja, tapi jangan kemudian ini tidak akan ke Jogja, kita akan ke Jogja, tapi baru sampai di Solotigo. Nah, kita harus melanjutkan dari semuanya itu. Dan marilah kita usahakan daripada semua yang mengerahkan sebuah potensi yang ada, kita gunakan untuk melaksanakan pembangunan. Dan pasti kalau kita laksanakan secara berencana dan secara teratur sesuai dengan ketetapan daripada MPR, saya kira akan berhasil. Tahap kedua daripada pembangunan jangka panjang 2 sudah ditentukan, ialah meningkatkan kualitas manusia, kualitas masyarakat ini, agar supaya kehidupannya bisa lebih makmur dan juga adil, sejahtera dalam tata kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan dasar di luar daripada itu. Mari kita laksanakan. Saya yakin bahwasanya seperti 25 telah berhasil, kita itu dikagumi daripada semuanya. Semua negara kemarin 3 yang saya kunjungi, Kamboja, Laos, sama Myanmar, semua itu mau ngangsu daripada pengalaman Indonesia, mau belajar pengalaman Indonesia. Silahkan, kita membuka pintu. Tapi juga jangan hanya pelajari yang sukses, yang gagal ya silahkan untuk pelajari, untuk tidak dilaksanakan daripada mereka. Kita terbuka, justru kita diangkat dan dihormati. Walaupun secara fisik kita belum bisa membantu, tapi dengan pengalaman kemudian membuka pintu, mereka menghargai sekali daripada Indonesia.
Demikianlah, silakan. Jadi tidak perlu ragu-ragu, kita teruskan. Sekarang satu lagi dari Ibu, coba. Silakan Bu, dari depan. Ya, dan ya boleh. Boleh. Silakan. Nanti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, saya bernama Siti Aisyah Munawir binti Haji Nawawi dari calon jamaah haji Kabupaten Cilacap. Pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Pak. Kami bisa bersilaturahmi langsung dengan Bapak Presiden. Rasa kami yang dari orang desa ini merasa terharu sekali. Untuk itu kami hanya bisa memanjatkan doa agar Bapak Presiden diberi umur panjang, diberi kesehatan sehingga bisa memimpin bangsa Indonesia menuju masyarakat sejahtera. Yang kedua kali kami bersyukur pada Allah dan pada pemerintah atas dibangunkannya asrama haji Donohudan dan rumah sakit Dr. Muwardi, sehingga kami dari Kabupaten Cilacap dan khususnya dan umumnya dari jemaah haji Jawa Tengah mendapat suatu kemudahan. Yang ketiga kalinya kami mohon bimbingan dan arahan. Kami orang desa sering mendengar orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji katanya di Mina banyak terserang penyakit batuk. Yang tidak batuk itu katanya hanya unta. Bagaimana resepnya agar kami ini tidak terserang batuk, tidak kalah dengan unta. Baik, terima kasih. Namun demikian Pak, juga kami mohon kepada Bapak agar kami khususnya calon jamaah haji dari Kabupaten Cilacap dan calon haji dari Jawa Tengah diberi kesehatan, keselamatan, kesabaran dan kemudahan dari mulai berangkat sampai kami kembali ke Indonesia ini dan diberi suatu haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh tanya, kalau tidak ada rahasianya. Iya. Ibu telah mengumpulkan uang 1,5 juta untuk menunaikan ibadah haji sebagai masyarakat yang hidup di desa tadi itu. Ini daripada hasil pertanian atau daripada hasil perdagangan? Pertanian. Daripada hasil pertanian kemudian ditabung atau memang ya? Alhamdulillah karena ada bendungan gerak Kebasen. Ya, kebetulan benar. Gotong royong. Oh, lah ya. Syukur alhamdulillah. Jadi tidak menjual tanahnya ya? Tidak menjual tanahnya. Oh, tidak. Alhamdulillah. Syukurlah itu yang memang diharapkan itu agar supaya benar-benar dari jerih payahnya kalau belum mampu ya tabung sampai akhirnya ngumpul baru melaksanakan ibadah haji. Tadi bagaimana caranya untuk menghadapi jemaah haji berat. Di sana musimnya tempo-tempo atau cuacanya panas. Pada waktu siang panas, kemudian pada malam hari dingin, perubahannya besar dan banyak debunya. Karena itu banyak mengganggu. Tapi satu hal yang bisa diperhatikan, jaga badannya agar supaya bisa menghadapi segala tantangan asal badannya sehat modalnya. Karena itu makannya harus teratur. Jangan saya kemudian di sana juga menghemat, tidak makan untuk membeli bekal kembali, gitu. Tapi harus dimakan betul itu supaya sehat badannya. Yang kemudian ya boleh petunjuk, jangan terlalu banyak jalan-jalan, menjalankan apa yang diwajibkan, tawaf, sa'i, kemudian lantas nanti pada waktu di Padang Arafat, jumrah dan lain sebagainya. Itu yang wajib, kemudian sunatnya juga dia dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan karena debunya banyak, kalau memang sudah batuk-batuk seperti saya, kalau kena debu kemudian terus batuk saya juga, mempergunakan masker. Artinya apa?
tutup hidung itu. Ini ngasih lantas bisa tersaring tuh, debunya tidak akan masuk gitu. Kalau unta memang sudah biasa. Kalau unta tidak ada debu mantar mati dia. Gitu bercanda biasa. Nah, jadi ikuti dari petunjuk dari kesehatan, kadang ada yang bimbing. Begitu merasa sakit kemudian terus lapor. Untuk menjaga jangan sampai lantas menjadi parah sakitnya. Saya sampaikan ucapan selamat supaya benar-benar ibadah haji dilaksanakan dengan baik dan nanti kembali menjadi haji yang mabrur. Terima kasih. Silakan. Silakan Ibu, satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami hormati dan kami banggakan, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Hajah Aminah Iliyin, ulama putri dari Kabupaten Pemalang. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagai masyarakat Jawa Tengah, kami sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dibangunnya embarkasi haji di Solo dan asrama haji di Boyolali. Dengan demikian akan mempermudah masyarakat Jawa Tengah dalam melaksanaan ibadah haji, tidak usah repot-repot ke Jakarta atau Surabaya. Ini akan menekan, menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Yang kedua, kami merasa bangga Pak dan terharu mendengar seruan takbir tahmid yang dikumandangkan Bapak pada malam Idul Fitri. Itu benar-benar menyentuh lubuk hati umat Islam untuk lebih mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bapak, alhamdulillah, bangsa Indonesia banyak mencapai kemajuan. Antara lain juga dalam keimanan dan keagamaan. Dengan bertambahnya masjid-masjid musola, semakin bertambahnya jumlah jamaah haji dan berbagai macam fasilitasnya, semaraknya majelis taklim, pesantren kilat, dan juga Taman Pendidikan Al-Quran. Semua itu adalah berkat iklim sejuk dan stabilitas nasional yang semakin mantap, Pak. Kami sebagai mubalighat yang sering berdakwah di tengah masyarakat, mohon petunjuk, Pak, bagaimana agar para da'i, mubaligh dan mubalighat ada persamaan persepsi, sehingga iklim sejuk, terutama di Jawa Tengah ini, tetap terbina dengan baik. Akhirnya, kami selalu berdoa, Pak, semoga Allah memberkahi Bapak dengan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga setelah pemilu nanti tetap akan memimpin bangsa Indonesia. Kami dari para ulama, Pak, siap untuk membantu Bapak, ikut membantu melaksanakan pembangunan dan mensukseskan pemilu 97. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi memang dalam rangka mensukseskan pembangunan seperti tadi saya katakan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, apalagi tanggung jawab saya sendiri, menjadi tanggung jawab daripada bangsa dan rakyat keseluruhannya. Setiap warga negara yang memiliki potensi harus digabungkan sehingga menjadi kekuatan nasional dalam melaksanakan pembangunan. Semuanya tentu harus berpegangan apa yang diamanatkan oleh rakyat sendiri sebagai rakyat yang berdolat. Pertama, berpegang pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, garis besar haluan negara, kemudian juga ketetapan-ketetapan MPR lain, dan kemudian segala sesuatu yang dijabarkan oleh pemerintah dalam kegiatan operasionalnya, yang semuanya itu telah dibicarakan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, inilah sebagai pegangan itu. Kalau itu semua dipelajari, itu dengan ini sudah akan sama dengan usaha-usaha daripada pemerintah. Apalagi pula ditambah dengan ajaran-ajaran agama daripada tafsir-tafsir agama untuk memperkuat agar supaya benar-benar apa yang kita laksanakan membangun tidak bertentangan dengan agama, dengan ajaran agama. Justru sebaliknya, iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa berdasarkan ajaran agama yang kita anut, maka memperkuat kiprah kita dalam rangka melaksanakan pembangunan tadi.
Yang kedua juga mengenai soal takbir, terima kasih gitu. Terus terang saja sebetulnya memang banyak yang ragu-ragu gitu. Pada waktu minta apa Pak Harto mau turut takbir, ya insya Allah gitu. Nah, mungkin lantas sekarang nanti takbirnya hanya pokoknya mengucapkan Allahu Akbar 3 kali, ya itu bukan takbir. Itu takbir. Karena apa? Khawatir kalau saya tidak bisa melaksanakan barangkali. Ya saya terima, saya ketawa saja dalam batin. Mudah-mudahan, tapi nyatanya ya saya memang sudah mulai kecil sudah diasuh oleh orang tua saya, terutama orang tua angkat saya di Wuryantoro di Jawa Tengah ini, Wonogiri gitu. Dan nabuh beduk itu sebetulnya saya mulai umur berapa? 12 tahun. Itu saya sudah nabuh beduk di masjid kalau habis sama traweh, kemudian berlomba-lomba nabuh beduk. Tapi walaupun sudah 60 tahun, kok saya masih ingat iramanya gitu, masih ingat itu. Ini semuanya berarti tidak lupa. Karena itu lantas ya itulah, itu saya memang tidak perlu nonjol-nonjolkan, daripada semuanya itu memang banyak yang ragu-ragu dan tidak percaya. Ya silahkan, tidak percaya juga tidak apa-apa kan. Mungkin tidak apa-apa. Tapi kenyataannya seperti apa yang Ibu dan Bapak saksikan, mudah-mudahan juga akan lebih meyakin pada kita bahwasanya kita semua mempelajari daripada agama ini sesuai dengan kemampuannya. Memang kalau membaca Al-Quran dengan tafsirnya memang saya belum mendalami betul, tapi kalau lain-lainnya ya sudah. Tapi semasanya adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya belum bisa mengajak-ngajak lainnya, apalagi ngajari belum. Tapi bisa melaksanakan untuk diri saya dan memberi contoh kepada anak-anak dan keluarga saya. Itu. Terima kasih atas penyampaian daripada rasa kepuasan dan keterharuan tadi, dan mudah-mudahan ini juga akan bisa lebih meyakin pada kita bahwa kita melaksanakan agama yang kita anut dengan sebaik-baiknya. Saudara, ini hari Jumat, jadi waktunya tidak ada, karena saya minta maaf kalau hanya terbatas ini saja. Tapi kalau ada hal-hal yang perlu sampaikan pada saya, tertulis saja, sampaikan pada saya untuk nanti akan saya pelajari, sehingga nanti akan saya sampaikan kepada pembantu-pembantu saya. Untuk selanjutnya daripada saudara yang akan menjalankan ibadah haji supaya persiapan dengan baik-baik, mudah-mudahan apa yang tahun yang lampau mengenai soal visa, paspor dan sebagainya tidak akan menjadi penghalang. Tadi lapor, bahasa sekarang sudah selesai semuanya, visa sama paspor sudah selesai, sehingga tidak ada kacau seperti yang dulu. Berkat apa? Pengertian kerajaan Arab Saudi mengirimkan orangnya untuk menyelesaikan visanya di beberapa daerah. Kalau dulu semua dibawa Jakarta, ya, keterisut dengan sininya. Daripada masuk koper yang seharusnya didahulukan di bawah, dengan sini lantas sekarang selesainya juga menjadi terlambat. Nah, sekarang semua sudah selesai, paspornya maupun juga daripada visanya, jadi tidak ada akan ada kesulitan seperti yang dulu. Demikianlah saudara sekalian, saya turut berdoa semoga Tuhan selalu akan melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Selamat berjuang dan membangun bersama-sama sampai masa adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dapat kita capai dengan memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.